Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Alivia Azara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang mengontrol emosi. Kalian pernah nggak sih mengalami tiba-tiba marah, emosian, mood-moodan, tiba-tiba sedih? Kalian pasti pernah kan mengalami itu semua? Sama seperti saya. Saya juga pernah mengalami itu. Nah, apakah itu semua termasuk emosi? Agar kita tahu jawabannya, mari kita simak videonya bersama-sama. Apa sih emosi itu? Emosi adalah reaksi kita terhadap seseorang atau kejadian yang melibatkan pikiran, perasaan, ataupun tindakan. Ya, jadi semua ekspresi yang keluar dari diri kita adalah emosi, entah itu gembira, bahagia, sedih, kecewa, itu termasuk emosi. Kok bisa? Bisa dong, karena emosi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada emosi positif. Emosi positif itu seperti apa sih? Emosi positif itu adalah semua emosi yang membahagiakan. Nah, berikut ini contoh video emosi positif bahagia. Bahagia karena hujan-hujanan ketika pulang dari ziarah, hujan-hujanan bersama teman-teman. Nah, selanjutnya ada contoh emosi positif bahagia lagi. Ini yang emosi positif bahagia ketika sedang merayakan ulang tahun di pondok bersama-sama teman-teman, dirayakan surprise. Dan ini termasuk contoh ekspresi atau emosi positif bahagia. Contoh emosi positif bahagia lagi ya. Ini sedang lomba di saat acara 17 Agustus. Lombanya itu namanya lomba estafet sarung. Ini semua terlihat bahagia karena ya bersama teman-teman merayakan 17 Agustus dengan lomba-lomba. Selanjutnya ada emosi negatif. Emosi negatif itu seperti apa sih? Emosi negatif itu adalah semua emosi yang menyedihkan. Contoh seperti marah, kecewa, sedih, takut. Nah, ini contoh emosi negatif ketika marah ya. Ini ada mbak-mbak yang tiba-tiba masuk saja ke kamar mandi, padahal kamar mandi itu sudah ada antriannya. Tanpa bertanya dulu langsung masuk. Kemudian yang punya antrian itu akan masuk, melihat kamar mandinya tertutup, marah-marah dong. Loh, ini siapa yang masuk? Kenapa tidak bertanya dulu padahal sudah ada antriannya? Nah, ini termasuk emosi negatif. Nah, dari teori dasar tadi kita bisa dong membedakan di gambar ini mana yang emosi positif dan emosi negatif. Seperti di gambar pertama itu emosi ketika sedang sedih, kemudian di gambar kedua ada emosi ketika marah, dan di gambar ketiga ada emosi ketika bahagia. Sobat, pada dasarnya ekspresi itu harus diekspresikan loh, karena kalau tidak justru emosi ini bisa berbahaya buat kita, terutama emosi negatif. Nah, apabila kita memendam emosi akan berdampak banget untuk kesehatan kita. Nah, adapun dampak memendam emosi diantaranya yaitu sering lupa, dijauhi orang-orang sekitar, tidak mampu berpikir jernih, kesulitan berempati kepada orang lain, dan dapat mempengaruhi kesehatan mental seperti stres, kecemasan, sampai depresi. Ya, jadi kita boleh kok marah, sedih, kecewa, itu hal yang wajar, tapi jangan. Yang pertama, diluapkan dengan tingkat kemarahan yang kita nggak bisa mengontrolnya. Yang kedua, dilampiaskan pada orang yang tidak bersalah atau berhubungan. Yang ketiga, disalurkan lewat kekerasan atau merusak barang. Yang keempat, dipendam sampai jadi bom waktu. Adapun cara kita mengekspresikan emosi pas lagi marah seperti ngomong aja ke teman kalau kita sedang marah. Nah, ini contoh video dia ngomong ke temennya kalau
itu sedang marah, makanya dia butuh waktu sendiri. Nah, selanjutnya ada cara mengekspresikan emosi pas lagi marah, ada menggambar. Nah, apabila kita sedang marah, kita bisa mengekspresikan emosi kita dengan cara menggambar. Menggambar apa yang ada di otak kita, apa yang ada di pikiran kita, apa yang membuat kita marah. Ekspresikan saja dengan cara menggambar. Kemudian cara selanjutnya ada nyanyi lagu yang pas. Selanjutnya bagaimana cara kita mengekspresikan emosi pas lagi sedih. Nah, yang pertama ada dengerin lagu yang kira-kira pas dengan suasana hati kalian. Selanjutnya ada cara mengekspresikan ketika sedang sedih, yaitu menonton video yang lucu-lucu. Nah, ini bisa membuat suasana hati kita yang awalnya sedang sedih bisa berubah menjadi kembali senang lagi karena menonton video yang lucu. Nah, cara selanjutnya ada tidur. Ya, daripada kita terus-terusan sedih, lebih baik kita tidur, istirahat agar pikiran dan fisik kita juga tetap sehat. Nah, mengapa harus mengendalikan emosi? Karena apabila kita tidak bisa mengendalikan emosi, bisa membuat penyesalan, menyakiti hati orang yang sayang ke kita, menambah masalah baru, merugikan diri sendiri, dan akan dijauhi oleh orang-orang terdekat. Lalu bagaimana sih cara mengontrol emosi? Yang pertama ada diam sejenak, kemudian tarik nafas dan hembuskan secara perlahan, berzikir, ubah respons, alihkan fokus perhatian, lampiaskan dengan hal-hal positif, dan anggap semua baik-baik saja.